Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ibu banggakan? Kita ketemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu hadis riwayat Muslim Abu Hurairah tentang keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Kita ketahui bahwa mata pelajaran yang kemarin sudah ibu terangkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kehidupan dunia dan akhirat. Dan pada hari ini kita lanjutkan hadisnya. Dan materi yang kita pelajari pada hari ini adalah keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Kita ketahui, hidup di dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang kita alami saat ini. Kehidupan yang kita jalankan sebagai sarana bekal untuk di hari akhirat. Tempat kita meraih ilmu. Tempat kita mengumpulkan amal-amal yang terbaik untuk kehidupan yang selanjutnya. Hidup di dunia adalah sementara. Hidup di dunia berbatas waktu dengan usia. Untuk itulah kita siapkan mulai dari sekarang, mulai dari ilmu pengetahuan, ilmu agama, raih kesuksesan untuk kehidupan yang hakiki, yaitu hidup di akhirat. Hidup di akhirat adalah hidup yang sebenarnya, yang pasti akan kita terima amal perbuatan atau apa yang kita tanamkan di dunia pasti akan dibalas nanti pada saat kehidupan di akhirat. Kita menanam di dunia dan kita akan memetik hasilnya nanti di akhirat. Di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, yaitu tentang keseimbangan dunia dan di akhirat. Jelaskan bahwa kita buka LKS-nya, kita pahami dan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma aslih li diniyalladzi huwa ismatu umri. Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Wa aslih li dunyayallati fiha ma'asi. Dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Wa aslih li akhiratiyallati ilaiha ma'adi. Dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Waja'al hayata ziyadatali fi kulli khair. Dan jadikanlah hidup di dunia selalu menambah kebaikan bagiku. Waja'al mauta rohatali min kulli syarri. Dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatanku. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini adalah mengandung unsur doa. Mengandung unsur doa yang harus kita perhatikan. Bahwa yang pertama adalah, ya Allah, perbaiki agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Kita berharap agar tetap istiqomah, agar tetap berada dalam ajaran Islam sampai di hari akhir hayat kita. Agar tetap kita siapkan iman dan takwa kita. Ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Agama adalah nomor satu, tempat kita berlindung kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki agamaku yang menjadi urusanku. Yang kedua, perbaiki duniaku yang menjadi penghidupanku. Dunia tempat kita berusaha, tempat kita mengumpulkan bekal agar menjadi kehidupan kita lebih baik. Berusaha dan berdoa, optimis dan sabar, ini harus kita lakukan, wajib kita laksanakan. Berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah, kapanpun pasti Allah akan kabulkan, apakah itu sekarang ataupun nantinya. Perbaiki urusan duniaku dan perbaiki akhiratku yang kesana tempat kembali. Kita ketahui bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Hidup di dunia itu hanya tidak kekal. Dan kita persiapkan hidup di akhirat, yaitu dengan belajar, meraih ilmu pengetahuan, kita juga beribadah. Belajar untuk ibadah, bekerja untuk ibadah.
dan perbaiki akhiratku, ke sana tempat kembaliku, bahwa hidup di akhirat kita adalah hidup yang hakiki setelah kita persiapan kehidupan di dunia nanti. Jadikanlah hidup ini menambah kebaikan bagiku. Kita berusaha berdoa kepada Allah. Ketika usia kita diperpanjang, maka jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Terus tebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatanku. Ketika kita berdoa, mohon agar supaya kita nanti pada hari sakaratul maut kita, di akhir usia kita, kita berada pada jalan yang benar. Kita tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan dan doa kita. Pertama, berdoa memohon keteguhan hati kepada Allah agar tetap kita istiqomah iman dan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, memohon agar urusan dunia itu lebih baik, agar kita lebih baik di kehidupan dunia kita, karena hidup di dunia ini bekal untuk kehidupan di akhir. Kalau dunia kita enak, insya Allah akhirat kita enak. Man arada dunya wa alaihi bi ilmi. Berusahalah olehmu di dunia agar berusahalah man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmi. Kamu ingin bahagia di akhirat juga harus memiliki ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Dan kamu ingin bahagia kedua-duanya, maka milikilah ilmu. Dan ada lagi hadis yang mengatakan, berusahalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Dan berusahalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok pagi. Nah, ini memohon agar urusan dunia lebih baik, beramal soleh sebelum ajal menjemput. Ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, berusahalah, beramallah sebanyak mungkin sebelum ajal menjemput kita. Ketika kita masih banyak rezeki oleh Allah, bersedekahlah sebanyak mungkin. Memohon usia berguna kebaikan, agar usia kita dipanjangkan oleh Allah umurnya dengan amal yang baik pula. Dan berdoa, semoga kita selalu berada dalam keadaan husnul khatimah. Bekerja terus, berlari terus, kejar dunia, namun jangan lupa kejar akhiratnya, agar hidup kita seimbang. Ini harapan dan doa. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa wamal hayatud dunya illa laibu. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan bermain. Walahu senda gurau. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau. Terkadang kita sedih, terkadang kita bahagia, terkadang kita menangis, terkadang kita tertawa. Terkadang kita dalam keadaan sulit, kadang pula dalam keadaan berlebihan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Walad darul akhirah, dan kehidupan akhirat itu, kampung akhirat itu, khairul lil ladzina yattaqun, itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita berusaha, beramal, beribadah, optimis, bekerja, niatkan bekerja dengan ibadah, belajar dengan ibadah, Allah akan berikan pahala. Dan kampung akhirat ini adalah yang kita harapkan. Afala ta'qilun. Ketika kita, apakah maka tidaklah kamu memahaminya? Banyak orang yang tidak memahami di situ. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, pada kesempatan kali ini, itulah hadis keseimbangan dunia dan akhirat, bahwa kita dituntut untuk belajar, meraih ilmu, bekerja untuk kehidupan di dunia, dan siapkan juga kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.